Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sobirin, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bersama teman-teman tentang materi etika dan ideologi, bagaimana perubahan dari label ke analisis menurut Lee Wilkins. Adapun poin-poin materi yang ingin saya sampaikan di sini, yang pertama, bagaimana kita membahas seputar pandangan masyarakat tentang ilmu politik. Kemudian yang kedua yaitu menempatkan komunikasi pada rangkaian ideologi. Nah, kemudian yang ketiga, poin materi yang ketiga yaitu masalah kekuasaan. Kemudian poin yang keempat yaitu ideologi dan etika. Poin yang selanjutnya yaitu ideologi dari ruang kontrol, dan yang di sini yang paling saya tekankan di sini adalah apa hakikat manusia dalam beretika dan berideologi. Kemudian yang menjadi sifat negara dalam politik komunikasi, bagaimana kekuatannya, bagaimana kekuasaan negara tersebut digambarkan di sini. Dan yang terakhir yaitu peran etika dalam analisis ideologi. Oke, mungkin poin materi yang pertama yaitu saya beri nama poin pertama lebih rinci, yaitu kembali ke awal. Di sini bagaimana pemikiran seseorang tentang ilmu politik dalam mempelajari ilmu politik, dan bagaimana pendekatan yang baik terhadap apa yang mereka lakukan terhadap ilmu politik tersebut, dan apakah ilmu politik ini bisa diterima di kalangan masyarakat atau tidak. Nah, adapun beberapa gambaran ideologi pada poin materi awal ini, yaitu istilah ideologi ini bisa digambarkan dalam tiga hal. Yang pertama bagaimana kepercayaan yang menjelaskan sistem politik dan disukai di kalangan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana ide digunakan untuk menjelaskan tujuan sistem pemerintahan agar sistem pemerintahan tersebut lebih baik dari sistem sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah cara berpikir seseorang untuk mempengaruhi bagaimana cara melayani masyarakat dengan baik. Nah, ada 3 poin itu yang dapat kami simpulkan pada materi ini tentang istilah ideologi. Nah, kemudian kita lari ke poin materi selanjutnya, yaitu menempatkan komunikasi pada rangkaian ideologis. Nah, cara berpikir dalam politik tidak dapat dihindari karena hal tersebut bakal digunakan pada bidang lain. Kenapa demikian? Karena ideologi tidak selalu berhubungan erat dengan politik. Sekali lagi, ideologi tidak selalu berhubungan erat dengan politik, melainkan ideologi juga dapat berkaitan dengan komunikasi seperti pidato, kemudian budaya populer, kemudian berita. Nah, George Larain mengatakan budaya sebagai proses perkembangan yang ada di suatu lembaga publik, hanya memilih beberapa bagian yang mewakili dan mempengaruhi orang ketika melihat dan membacanya. Nah, ideologi komunikasi di sini dijelaskan bahwa pengaruh ideologi komunikasi itu berpengaruh
tanpa adanya ideologi komunikasi ini, apapun yang dilakukan di lembaga pemerintahan itu tidak akan berjalan dengan baik seperti pentingnya masalah kekuasaan. Politik tidak hanya menjadi incaran orang-orang di pemerintahan, tetapi juga kekuasaan. Sering sekali terjadi, banyak sekali terjadi ketika orang-orang masuk ke dalam politik praktis, pada dasarnya bukan tujuan mereka semata-mata untuk menjadi perwakilan rakyat, maksudnya mendengarkan aspirasi rakyat dan sebagainya, melainkan untuk kekuasaan. Nah, jadi bahkan bisa dikatakan bahwa mereka menduduki jabatan politik hanya demi keuntungan pribadi, kekayaan. Jadi tidak semata-mata untuk untuk menjalankan roda demokrasi yang sebenarnya sebagai pelajar. Kemudian Aristoteles juga menjelaskan bahwa politik merupakan kekuatan tertinggi dalam setiap pencapaian. Nah, maksud dari pencapaian di sini adalah kekuasaan menjadi hal terpenting saat ingin meraih sesuatu yang diharapkan. Kemudian poin yang selanjutnya, ideologi dan etika. Ideologi dan etika di sini ada 2 poin yang coba kita jelaskan, yaitu cara berpikir dalam komunikasi massa. Nah, respon terhadap berita dan hiburan itu perlu membutuhkan pendapat mengenai etika dan ideologi serta memahami kekuasaan yang ada di lembaga dan media yang ada, media yang mengkajinya. Maksudnya di sini adalah kita bisa memahami struktur politik di pemerintahan. Kemudian yang kedua, ideologi, yaitu sistem kepercayaan yang mudah untuk dipahami dan bisa menjadi bagian dari berbagai sistem politik dan pemerintahan. Kekuatan dan kekuatan ideologi mempertahankan sistem pemerintahan. Nah, setelah itu poin yang selanjutnya itu poin E, ideologi dari ruang kontrol. Akibat pada perang pada abad ke-21, media massa saat ini diharapkan melapor dan mempelajari, menjelaskan terkait perang yang terjadi pada abad ke-21. Banyak bermunculan badan-badan sebagai sumber informasi mengenai jurnalis. Kemudian dalam pidato pengumuman Barack Obama, nah di sini pada 20 Januari 2009, pada saat itu Barack Obama dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, isi pidato pengumuman berupa tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan filsafat politik. Seperti apa sifat manusia? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi sifat negara dalam komunikasi politik dan seperti apa kekuatan dan kekuasaan negara di komunikasi. Kemudian yang ketiga, apa hubungannya antar negara dengan dan warga? Bahwasanya budaya seperti apa yang menggambarkan suatu peristiwa tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa apa hakikat manusia itu. Nah, fokus pada kemampuan setiap manusia yang artinya tantangan tersendiri bagi yang berperan dalam pemerintahan. Nah, Barack Obama di sini memulai pidatonya dengan memberikan keyakinan kepada keyakinan bahwa dia terpilih membantu setiap warga negara yang mengalami kesulitan. Itu isi pidato yang pertama yang dia sebutkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa yang menjadi sifat negara dalam politik dan bagaimana kekuatan atau kekuasaan negara digambarkan. Gerakan politik yang aktif dibentuk berdasarkan aturan pemerintahan yang baik dan cerdas. Nah, pidato Barack Obama tersebut diserahkan kepada jurnalis James Stewart dan Dunia Blog, serta melihat bagaimana keberhasilan dan tidaknya sistem pemerintahan dan politik dari Barack Obama ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu peran etika dalam analisis ideologi. Nah, fokus pada etika memungkinkan
menjadikan konsep ideologi untuk dipisahkan dan kemudian digunakan sebagai analisis. Nah, perlu untuk diingat, hal yang rumit sekali bisa menjadi topik politik melalui penjelasan yang sederhana tapi mudah untuk dipahami. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan kali ini. Saya pamit undur diri apabila ada kata-kata yang salah dalam pembahasan saya kali ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.